Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur sampai di penghujung bulan ini. Kami masih terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa berkati kami agar kami diberikan kemampuan untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Roh Kudus, singkapkanlah firman Tuhan bagi sekalian kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, tak terasa kita ada di penghujung bulan November ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti terus memberkati dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan terus merasakan penyertaannya bagi kita ketika kita terus hidup membangun kehidupan kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita semua, kita tahu kita harus bangun kesadaran kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun yang dijalani oleh orang-orang percaya, pasti mereka akan mendapat kehidupan yang baik daripada Tuhan. Ketika saudara dan saya membangun hidup sungguh kepada Tuhan, ketika kita mau terus membangun akan seluruh kehidupan kita dalam pengenalan kita kepada Tuhan dan berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita berlaku hidup sebagai orang benar, saya katakan kepada saudara, perjalanan kehidupan kita pasti akan mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Saudara, kalau kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, di mana Yohanes mendapat satu penglihatan dari Tuhan. Tuhan membawa Yohanes untuk melihat bahwa ada satu kehidupan yang baik yang akan dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan, atau setiap mereka yang hidup di dalam kekudusan, mereka yang mau hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, mereka yang terus membangun kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang-orang seperti itu, mereka akan mendapat satu kehidupan yang lebih baik. Artinya saudara, kalau kita baca kitab Wahyu ini, apa yang dilihat oleh Yohanes ini merupakan satu penglihatan bagi hal-hal yang akan dialami oleh orang-orang kudus. Saya percaya kalau dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang akan kita alami sudah kita melihatnya, maka pasti itu akan membawa sukacita dan kemenangan bagi kehidupan kita. Artinya saudara dan saya, setiap hari kita tidak akan hidup di dalam beban, di dalam masalah, di dalam keputusasaan, tetapi ada kegairahan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, kalau saudara dan saya membaca kitab Wahyu ini bukan suatu kitab ketakutan bagi saudara dan saya, tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau kita membaca kitab Wahyu, ini adalah kitab kehidupan kita. Ini adalah kitab yang menceritakan kehidupan orang-orang benar yang akan mengalami kehidupan yang lebih baik ke depan. Nah, oleh karena itu, penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di saat itu, waktu Allah membawa dia di tengah-tengah kehidupan Pulau Patmos, di situ dikatakan Yohanes mendapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan membawa dia melihat apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang benar, dan itu dilihat oleh Yohanes. Dan saya percaya apa yang dilihat oleh Yohanes, penglihatan ini juga diberitahukan Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau kita tahu bahwa masa depan kita orang-orang benar atau orang-orang percaya, orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, kalau kita tahu masa depan kita nantinya ke depan itu yang baik dan benar, masa depan yang penuh dengan cemerlang, maka saya katakan
pasti kita tidak akan pernah menjalani hari-hari hidup kita sekarang ini dengan keputusasaan, atau kita menjalaninya dengan ketakutan atau dengan kekhawatiran. Tetapi sebaliknya, saudara dan saya akan menjalaninya dengan penuh sukacita, dan kita akan menjalani hari-hari hidup kita dengan kemenangan setiap hari. Kalau kita baca di dalam bagian kebenaran firman Tuhan saat ini berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak-anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba. Ini menggambarkan tentang kehidupan orang-orang yang hidupnya terus di dalam Tuhan. Saatnya nanti mereka akan memuji-muji Tuhan, memuji-muji Allah di takhta yang maha tinggi, karena Allah telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, inilah gambaran kehidupan nantinya orang benar itu akan mengalami apa yang Allah sudah rancang atau apa yang Allah sudah tetapkan di dalam kehidupannya. Ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Ayatnya yang ke-12 sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Artinya saudara, saatnya nanti orang benar tidak ada dalam perkataan-perkataan yang lemah atau perkataan-perkataan yang putus asa. Tapi orang benar akan selalu berkata puji-pujian hanya kepada Tuhan. Di mana hidup orang benar itu nanti akan mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan sorak-sorai. Tidak ada air mata di situ, tidak ada kehidupan yang mereka mengalami kehidupan yang buruk. Itu tidak akan pernah dialami oleh orang benar. Nah, oleh karena itu, lewat bacaan firman Tuhan saat ini saya mau mengajak kita, mari kita terus berjalan sebagai orang benar. Mari kita terus berdiri sebagai orang benar. Mari kita terus hidup percaya kepada Kristus. Kita berjalan seperti apa yang dikatakan oleh Kristus, apa yang difirmankannya. Mari kita hidup di dalamnya. Jangan saudara berpikir saudara hidup jadi orang benar, nanti saudara tidak akan pernah mengalami kehidupan yang baik. Saya katakan kepada saudara, kitab Wahyu ini menunjukkan masa depan kita sebagai orang benar. Ini bukan kitab menakutkan bagi kita, tetapi ini gambaran kehidupan orang benar nantinya, apa yang akan dialami oleh orang benar. Dan oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara, apapun situasimu hari ini, apapun kondisimu hari ini, apapun kesulitan yang kau alami hari ini, belajarlah untuk tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Berpeganglah terus kepada Tuhan, dan apa yang kau jalani dengan kehidupan yang taat dan setia kepada Tuhan akan membuat nantinya engkau akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita memasuki bulan Desember nanti dalam menyambut perayaan Kristus. Saya percaya kita akan diberikan kemenangan terus daripada Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dekat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, masa depan kami telah kami tahu, bahwa kami untuk terus hidup pada masa depan itu, bahwa kami hidup terus untuk mau mengalami masa depan itu dalam hidup kami. Dengan terus mengenal Kristus, hidup seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati semua pemirsa Klavos dalam memasuki perayaan Natal. Persiapan-persiapan yang dilakukan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Kau memberkati semua mereka. Diberikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah situasi kondisi yang sementara dialami. Biarlah kami tetap ada terus untuk melihat bahwa masa depan kami telah diatur Tuhan, ada dalam sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.